wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam Des 3 2025. Perkenalkan, nama saya Ana Rumbia. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri UIN AM Srangaji Ambon dengan NIM 2503100229. Pada hari ini saya akan mempersembahkan praktek uji kinerja saya di SMP Negeri 12 Wamual Belakan dengan materi Al-Asma'u Al-Husna kelas 7. Semoga video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Masih semangat? Semangat, Bu. Oke. Jadi sebelum kita akan memulai pembelajaran di hari ini sebagai kedisiplinan kita, maka hari ini Ibu akan ambil absen dulu. Biar Ibu bisa tahu apakah
9, kalau pada saat kita pelajari itu memang namanya ada 99. Ada yang tahu apa namanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min. Ya, jadi masih banyak nama yang kita pelajari yang sangat kita tahu. Tapi di hari ini Ibu itu akan memberikan cuma 4 yang harus kita pelajari. Jadi yang kita pelajari hari ini ada 4 tentang nama-nama Allah. Ya, ada 4 al-asmaul al-husna. Jadi di sini yang pertama jadi ada 4 ya yang harus kita pelajari di hari ini. Yang pertama al-alim, yaitu maha mengetahui. Yang kedua al-khabir, yang ketiga Sami, dan yang keempat Maha melihat. Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah ada 4 tentang al-asmaul husna yang berasal dari 99 nama. Tapi yang kita pelajari ada 4, yaitu yang pertama al-alim, maha Mengetahui. Yang kedua Al-Qadir, maha teliti atau maha waspada. Yang ketiga as-sami, maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Jadi di keempat pembelajaran hari ini di situ ada yang pertama tujuan Pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini adalah kita memaknai dulu makna dari 4 al-asma al-husna yang akan dipelajari. Yang pertama apa? Al-alim, Al-Qadir, Al-Sami, Al-Basir. ya, kita harus memahami makna. Yang kedua, menjelaskan arti dan sikap Allah yang terkandung dalam al-asma al-husna. Yang ketiga, menunjukkan sikap yang sesuai dengan iman kepada Allah terhadap pemahaman al-asmaul Al-Husna. Jadi itu adalah ketiga tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ibu akan membagikan 4 LKPD atau LKS yang mana kalian pelajari, kalian baca, lalu setelah kalian baca, kalian bisa membuat beberapa contoh yang mengenai dengan sifat yang harus dipelajari, yang harus kita pelajari atau yang harus kita ikuti tentang keempat daripada al-asma al-husna. Jadi Ibu Guru langsung akan bagikan per kelompok. Apa
maupun yang nampak. Jadi Al-Alim Maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang nampak, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang tadi di situ sudah harus diberikan contoh. Lalu di sini ada juga tentang apa yang kamu ketahui tentang Al-Sami? Coba, apa yang kamu ketahui tentang Al-Sami? Mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Ya, Al-Sami adalah kalau Al-Alim Maha mengetahui ataupun yang Maha mengetahui yang nampak ataupun yang gaib. Tapi kalau Al-Sami Maha mendengar. Dia mendengar segala sesuatu yang tak didengar oleh manusia maupun yang kecil maupun yang besar, semuanya didengar. Lalu ada juga apa yang kalian ketahui tentang Al-Basir? Ya, Al-Sami itu Maha melihat, maka kita tidak boleh menyontek dalam pembelajaran. Jadi semuanya itu diketahui oleh Allah sesuai dengan nama-nama Allah. Jadi kalau nama-nama Al-Asmaul Husna di situ semuanya kita harus perlu turuti, ya. Pertama Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami dan Al-Basir. Untuk aktivitasnya sudah. Untuk kelompok berapa yang sudah selesai? Ya, kelompok 1. Oke, Ibu persilakan untuk membacakan hasil daripada tugas yang telah kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang pengertian Al-Alim Allah Maha mengetahui. Penjelasan. Secara bahasa Al-Alim berasal dari kata yang berarti Maha mengetahui, ilmu dan pengetahuan. Secara istilah Al-Alim adalah salah satu nama Allah Asmaul Husna yang berarti Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi, yang telah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu tanpa batas. Makna Al-Alim, Allah mengetahui segala sesuatu secara detail dan menyeluruh, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Allah mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu baik nyata maupun yang gaib. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang siswa yang rajin belajar karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui usahanya dan akan memberikan hasil yang terbaik. Jadi di situ contohnya, ya, tepuk tangan dulu buat kelompok. Pada saat mengerjakan sesuatu itu harus teliti karena Allah itu Maha mengetahui. Jadi segala sesuatu yang dia kerjakan diketahui oleh Allah. Selanjutnya kelompok, ya, sudah siap. Kalau sudah siap lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang Al-Kabir. Maha mengetahui atau Maha teliti. Penjelasan. Al-Kabir adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang berarti Maha mengetahui atau Maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu secara detail, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada suatu pun peristiwa di dalam semesta ini yang luput dari pengetahuan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, memeriksa kembali pekerjaan, memeriksa ulang soal ulangan sebelum dikumpulkan kepada guru. 2. Memeriksa kembali uang saat orang membeli sesuatu dari kita. Oke, jadi di situ materi yang kedua atau untuk kelompok kedua tentang Al-Kabir, Maha teliti dan Maha waspada.
tentang Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Penjelasan: secara bahasa Al-Basir berasal dari kata bashara yang berarti melihat dengan mata kepala atau dengan hati pemahaman. Pengertian: secara istilah Al-Basir adalah salah satu nama Allah Asmaul Al-Husna yang berarti Allah Maha Melihat segala sesuatu yang baik, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang besar maupun yang kecil. Penglihatan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari: berhati-hati dalam bertindak, kita harus selalu berhati-hati dalam setiap tindakan dan perkataan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat apa yang kita lakukan. Contoh kata tidak berani berbuat curang saat ujian karena kita tahu Allah melihat perbuatan kita. Ya, jadi untuk kelompok keempat kita tepuk tangan dulu. Jadi ini tuh kelompok keempat tentang Al-Basir Maha Melihat. Contohnya, pada saat kita mengerjakan sesuatu kita harus meneliti dan melihat dulu, karena di mana Allah selalu melihat apapun yang kita perbuat. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi dari keempat materi yang sudah kalian jelaskan, Ibu sangat puas dengan apa yang sudah kalian jelaskan. Di mana kalau yang namanya dengan As-Sami, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Basir itu adalah nama-nama yang harus yang perlu kita contoh di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di situ ada Maha Mengetahui, yaitu Al-Alim. Al-Alim itu Maha Mengetahui. Kita harus mengerjakan sesuatu itu harus dengan bersungguh-sungguh, harus dengan serius, karena Allah Maha Mengetahui apa yang kita pekerjakan. Yang tidak jujur dan tidak yang jujur punya sudah diketahui oleh Allah. Jadi kita perlu berhati-hati. Yang kedua, Al-Qadir. Al-Qadir itu maha teliti atau waspada. Di mana yang maksud dengan maha teliti atau waspada ini, Allah meneliti segala sesuatu yang kita perbuat. Contohnya, kalau pada saat kita ulangan, kita nyontek saja, itu harus kita perhatikan dulu. Karena di mana Allah bisa tahu kalau kita itu nyontek. Maka pada saat kita kumpulkan tugas kayak dulu, kita harus periksa, jangan sampai ada yang kurang. Jadi kita tidak boleh berbuat yang namanya curang. Yang ketiga, As-Sami, Maha Mendengar. Allah mendengar perkataan kita, Allah mendengar doa kita, Allah mendengar kata hati kita. Maka dari itu Ibu Guru harap pada saat kita melakukan sesuatu apapun saja kita harus berhati-hati. Belajar kita harus awali dengan doa. Mau tidur kita harus awali dengan doa. Mau makan saja harus berdoa. Agar segala sesuatu yang kita makan itu betul-betul makanan yang halal, yang membuat kita kenyang. Jadi kita harus berdoa. Oke. Yang keempat, Al-Basir, Maha Melihat. Kita melakukan sesuatu saja kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh mengambil ataupun melihat barang orang kita biarkan. Contohnya anak orang nangis atau anak orang tenggelam kita biarkan, maka Allah bisa tahu bahwa kalau kita tidak bagus, karena pada saat orang yang susah kita tidak tolong. Itu yang menyangkut dengan Al-Basir, yang Maha Melihat. Yang kedua, pada saat kita nyontek juga kita tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena walaupun tidak didengar atau tidak dilihat oleh guru, tetapi ada yang melihat, yaitu Allah. Jadi dari keempat materi tersebut, dari kelompok mana yang mau bertanya, silakan Ibu buka sesi pertanyaan. Oke, kelompok satu, tepuk tangan buat kelompok satu. Kelompok satu, silakan. Kenapa kita menjumpai Al-Asma Al-Husna? Ya, kenapa kita harus menjumpai Al-Asma Al-Husna? Siapa yang mau jawab? Tidak dapat dijelaskan di mana? kepada Allah. Ya, karena kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Oke, tepuk tangan dulu buat. Ada lagi yang mau menjawab? Karena Allah Maha Mendengar, maka kita harus menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia atau tidak benar. Ya, karena Allah Maha Mendengar, maka kita harus berhati-hati dengan perkataan
surat Al-Fatihah saja buat kita. Oke? صراط